Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berbahagialah orang yang berduka cita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Injil Matius menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Dalam pasal 5-7, kita melihat perihal undang-undang atau konstitusi Kerajaan Sorga. Di dalamnya diwahyukan kehidupan rohani dan prinsip-prinsip sorgawi yang harus ditempuh oleh umat Kerajaan Sorga. Matius 5 ayat 3-12 memberitahukan 9 berkat yang turun atas sifat kaum beriman sebagai warga Kerajaan Surga. Berkat sifat dasar kedua umat Kerajaan Surga adalah berduka cita. Ini sepertinya adalah hal yang bertentangan. Orang yang berduka cita itu diberkati dan berbahagia. Namun jika kita mendoakan firman ini, maka kita akan mulai berduka cita karena situasi yang negatif pada dunia zaman sekarang. Seluruh suasana dunia hari ini bersifat negatif terhadap diri Allah dan rencananya. Iblis merajalela, dosa makin bertambah banyak, diri, kegelapan dan keduniawian mendominasi semua manusia di muka bumi ini. Kemuliaan Allah dihina. Diri Kristus ditolak. Roh Kudus sepertinya terhalang pekerjaannya. Gereja menjadi terlantar. Diri manusia makin bertambah bobrok. Dan seluruh dunia bertambah jahat. Karena itu, Allah menghendaki kita berduka atas suasana dunia yang seperti itu. Karena kerajaan surga ada di dalam kita, maka kita tunduk, dikendalikan dan diatur oleh Kristus Sang Raja yang tinggal di dalam kita. Jika kita berada di bawah pengaturan Sang Raja ini, maka ketika kita melihat situasi dan kondisi dunia hari ini, kita tidak akan bersuka cita dan berfoya-foya dan berpesta pora, melainkan kita akan berkeluh kesah. Kita akan berduka cita atas keadaan yang demikian jatuh. Pertama-tama, kita harus miskin di dalam roh. Barulah kita dapat berduka cita. Jika kita tidak miskin dalam roh, kita tidak memiliki ruang yang cukup bagi Kristus Sang Raja untuk masuk dan mendirikan kerajaannya di dalam insan batinnya kita. Jika kita tidak memiliki kerajaan surga berdiri di dalam kita, kita akan hanyut dalam pesta pora dan kesenangan duniawi. Kita tidak akan dapat menyadari betapa negatifnya dan menyedihkannya dunia hari ini. Tetapi saat Tuhan Yesus dapat mendirikan kerajaannya di dalam batin kita, dan ketika kapasitas yang penuh dari seluruh diri kita, dari kedalaman batin kita, yaitu roh kita tersedia baginya, maka kita akan sepenuhnya sadar bahwa bumi ini gelap, dunia ini bobrok dan penuh dengan dosa. Secara spontan kita akan berduka cita bersama dengan Tuhan atas situasi yang menyedihkan hari ini. Hanya ketika kita miskin di dalam roh, barulah kita dapat berduka cita menurut kehendak Allah. Keadaan istri kita yang tercinta mungkin tidak positif dalam pandangan Tuhan. Hati dan minatnya mungkin tidak tertuju kepada Tuhan dan tidak memperhatikan kerajaan Tuhan. Keadaannya sangatlah kasihan. Mari kita perhatikan anak-anak kita.
Mungkin kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, namun anak-anak kita sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Karena itu, kita harus berduka cita atas keadaan istri kita dan anak-anak kita. Kita juga harus berduka cita atas keadaan keluarga, rekan, tetangga kita. Di manakah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengikut diri Tuhan? Berapa banyak orang yang mau menyangkal dirinya dan memikul salib? Lihatlah keadaan dunia yang begitu kasihan hari ini. Para pedagang hanya memperhatikan uang saja. Para pelajar hanya memperhatikan pendidikan mereka saja. Para pekerja hanya memperhatikan jabatan dan kedudukan mereka saja. Ketika kita miskin di dalam roh, kita akan berduka cita atas seluruh situasi dunia yang demikian gelap dan jatuh. Kita akan berduka cita atas suasana dunia ini, akan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, saat kita berduka cita, demikian bagi kerajaan surga. Pahala yang kedua bagi warga kerajaan yang berduka cita, ialah akan menerima penghiburan. Duka cita ini merupakan suatu berkat, karena Tuhan berkata bahwa siapa yang berduka cita akan dihibur. Jika kita berduka menurut Allah dan rencananya, kita akan dihibur dengan jalan diberi upah kerajaan surga. Kita akan melihat pemerintahan surgawi Allah atas seluruh suasana yang negatif. Betapa gelapnya dan penuh dosanya dunia ini. Allah kita, Tuhan kita tetap adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Seringkali kita mengalami duka cita dan memerlukan penghiburan. Tetapi janganlah kita kecewa. Kita memang harus berduka, tetapi kita memiliki pengharapan. Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Semua musuhnya akan dikalahkan, dan seluruh bumi akan direbut menjadi kerajaan Tuhan dan Kristus. Cepat atau lambat kita akan menerima penghiburan. Bukankah kita mengalami sedikit penghiburan begitu melihat begitu banyak orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kerajaannya? Begitu banyak penghiburan yang kita terima ketika saudara-saudari, sanak keluarga kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh hal-hal tersebut adalah penghiburan bagi kita. Namun jika kita tidak pernah berduka di dalam roh kita, maka kita tidak akan mengalami kemanisan dan nikmatnya penghiburan dari Tuhan. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja yang memerintah dalam kerajaan-Mu. Engkau memerintah di dalam diri kami. Pimpinlah kami belajar berduka cita atas seluruh keadaan dunia yang penuh dosa dan kegelapan. Iblis begitu merajalela, pekerjaan-Mu terhalang, nama-Mu dipermalukan. Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah Engkau menghibur hati kami. Kami percaya Engkau berdaulat atas segala situasi. Engkau membangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Yesus nolongku, Dialah segalaku, penolong ajaib penuh simpati, yang menjagaku lewat bahaya. Yesus penolongku yang perkasa. Tuhan Yesus untuk aku, Yesus untuk aku setiap waktu. Waktuku sehat ataupun sakit, waktuku
kaya ataupun miskin, waktu hari terang atau berawan, Yesus untukku sejahteralah. Tuhan Yesus untuk aku, Yesus untuk aku setiap waktu. Dialah bentengku dan perisaiku, Dialah hayatku, sinar terangku, Dialah pelopor dan pelindungku. Yesus untukku, ku terlindung. Tuhan Yesus untuk aku, Yesus untuk aku setiap waktu. Dialah nabiku, imam rajaku, Dialah air hayat dan makananku, Dialah kebenaran dan sandaranku. Yesus untukku, ku selamat. Tuhan Yesus untuk aku, Yesus untuk aku setiap waktu. Waktu gembira ataupun susah, waktu ku rugi ataupun untung, di mana saja Dia akan menunjang. Yesus untukku hingga kekal. Tuhan Yesus untuk aku, Yesus untuk aku setiap waktu.